Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kolaborasi dan iliterasi kunci keberhasilan e-government pemerintah daerah pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. E-government merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan baik pada perubahan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan sistem pemerintahan dalam perlibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan. Faktor-faktor penentu keberhasilan inovasi e-government adalah sumber daya manusia, leadership, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan e-government melalui kolaborasi dan iliterasi. Perkembangan e-government di Indonesia saat ini dirasa belum optimal meskipun telah dilaksanakan selama 16 tahun sejak 2003, di mana hasil implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan e-government Development Global Index, perkembangan e-government di Indonesia tidak memberikan peningkatan yang signifikan dengan selisih peningkatan hanya sebesar 0,1 dari tahun pertama 2003 hingga tahun 2018. Kegagalan ini disebabkan oleh pemerintah kurang menaruh perhatian terhadap perkembangan e-government di Indonesia. Kolaborasi dan iliterasi. Kolaborasi merupakan suatu proses tindakan kerjasama antara suatu instansi pemerintah dengan pemerintahan lainnya guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Proses kolaborasi dilakukan untuk mengatasi masalah anggaran dan penguatan antar instansi terkait dalam pengembangan inovasi e-government. Sedangkan iliterasi merupakan suatu kemampuan sumber daya manusia untuk memahami suatu media dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, baik menggunakan jurnal penelitian terdahulu, buku, maupun web literatur yang berkaitan dengan inovasi e-government. Proses iliterasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara sosialisasi pada masyarakat, training of trainer, dan studi banding. Kolaborasi dan iliterasi merupakan dua bentuk inovasi dalam pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan e-government seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Ruang lingkup keberhasilan e-government harus mencakup 4 hal hubungan interaksi, yakni government to government, government to employees, dan government to citizen. G2G berkaitan dengan penyelesaian tugas dan urusan pemerintah yang berhubungan antara pemerintah atau lembaga secara vertikal. G2E adalah tipe hubungan interaksi secara internal antara pemerintah dan pegawai. G2C merupakan perwujudan interaksi antara pemerintah dan komunitas masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada pada pemerintah daerah di Indonesia, yang saat ini baru mencapai pada tahapan interaksi sebatas G2G dan G2E, sedangkan G2C belum terlalu optimal pemanfaatannya dalam implementasi e-government di pemerintahan daerah. Secara umum, implementasi e-government di Indonesia masih dalam tahapan G2G. Tahapan ini masih terbatas dalam hal interaksi dengan masyarakat dan masih belum sepenuhnya ke tahap transaksi mengingat masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan e-government. Keterbatasan interaksi ini terlihat dari belum mampunya pemerintah daerah untuk menerapkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Kegagalan e-government disebabkan oleh kesalahan dalam perubahan manajemen budaya organisasi. Model implementasi e-government yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia masih bersifat general tanpa melihat situasi dan kondisi. Di Indonesia, implementasi e-government dilaksanakan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Inpres ini dibuat sebagai dasar untuk menyamakan pandangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta adanya pelibatan partisipasi masyarakat. Sistem pemerintahan ini menjadi alat penghubung antara government dengan government, government dengan staff, dan government dengan masyarakat. Perkembangan e-government di Indonesia saat ini dirasa belum optimal, meskipun telah dilaksanakan selama 16 tahun sejak 2003, di mana hasil implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kegagalan ini disebabkan oleh pemerintah
kurang menaruh perhatian terhadap perkembangan e-government di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pembaharuan dan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui inovasi. Dalam pelaksanaan inovasi, pemerintah daerah dituntut untuk berpikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan produk-produk inovasi pemerintah guna mendukung pelaksanaan e-government. Faktor penting pengembangan inovasi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen informasi, dan lingkungan bisnis, seperti dijelaskan oleh Mufliha dan Susanto 2017 dan Andika 2018, yaitu bahwa kesuksesan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi adanya kolaborasi penataan kelembagaan, aktor kebijakan, dan masyarakat. Selain itu, aspek kepemimpinan, infrastruktur jaringan informasi, dan manajemen informasi lingkungan bisnis atau swasta, sumber daya manusia, dan masyarakat juga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan e-government pada pemerintah daerah. Untuk menjawab tantangan dari hambatan-hambatan di atas, perlu adanya suatu bentuk inovasi sebagai langkah nyata dalam pengembangan e-government di pemerintah daerah melalui kolaborasi dan iliterasi. Contoh pengembangan inovasi daerah. 1. Salah satu pengembangan inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya adalah pengembangan aplikasi e-Wadul. Inovasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 dan digunakan sebagai alat untuk melaporkan segala keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintahan Kota Surabaya, sehingga pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan inovasi e-government pada sistem pemerintahannya. Berdasarkan pada evaluasi kualitas informasi website, pemerintah daerah Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dengan menggunakan 10 dimensi, diantaranya akurasi, konsistensi, ketepatan waktu, kesempurnaan, reliabilitas, ketersediaan, relevansi, kepercayaan, efisiensi, dan nilai tambah, belum cukup memberikan atau menyediakan kualitas pelayanan publik berbasis web, gambaran dari pengembangan inovasi pemerintah daerah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga menjadi tantangan dan hambatan dari pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah, untuk melakukan inovasi dan implementasi e-government. 2 pemerintah daerah yang belum melakukan inovasi e-government di wilayah timur adalah pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan pemerintah Kabupaten Buru, Maluku. Hambatan pengembangan inovasi. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan inovasi e-government pemerintah daerah khususnya di Indonesia Timur adalah sarana dan prasarana atau infrastruktur, perencanaan sumber daya manusia, leadership, dan kurangnya perlibatan masyarakat. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kualitas e-government khususnya kualitas informasi dari website diantaranya adalah aspek kepemimpinan, infrastruktur, jaringan informasi, manajemen informasi, lingkungan bisnis, dan sumber daya manusia. Analisa peluang dan hambatan. Pada strategi strength dan opportunity terdapat 2 strategi yang dapat dijalankan, yakni pemanfaatan dukungan penguatan jaringan informasi guna pengoptimalan pelaksanaan kebijakan e-government dan program inovasi daerah dan kebijakan penetapan kota kreatif sebagai upaya menciptakan persaingan yang sehat antar daerah. Pada strategi strength dan threat, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan cara pengoptimalan dan keterlibatan penduduk usia produktif yang tinggi dalam mengatasi ancaman perubahan global yang sangat cepat dan ancaman aspek politik daerah. Pada strategi weakness dan opportunity terdapat 2 strategi yang dapat diterapkan, yaitu program inovasi daerah dan kebijakan e-government guna meningkatkan kemampuan literasi dan persaingan yang sehat antar pemerintah daerah akan mendorong peningkatan kualitas SDM yang masih rendah. Kemampuan literasi baik pada aparat pemerintah maupun pada masyarakat sekiranya mampu diatasi dorongan program inovasi daerah dan kebijakan e-government. Pada strategi weakness dan threat, guna meminimalisir perubahan global yang sangat cepat, pemerintah daerah dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan SDM dan meningkatkan kemampuan literasi. Pada tahapan strategi ini, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kualitas SDM dan kemampuan literasi dengan cara studi banding dengan pemerintah daerah lainnya, atau training of trainers, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tahapan pengembangan inovasi e-government. Untuk menjawab tantangan dan hambatan dari pengembangan inovasi implementasi e-government pada pemerintah daerah, perlu adanya suatu inovasi perubahan yang dilakukan. Cara yang dilakukan adalah dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat atau swasta dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat.
E-literasi atau digital literasi merupakan suatu kemampuan penggunaan teknologi digital, alat komunikasi, atau jaringan internet untuk menemukan, evaluasi, menggunakan, dan membuat informasi. Tahapan strategi inovasi e-government pemerintah daerah ditujukan untuk mencapai misi e-government itu sendiri, yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Tahapan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dilakukan dengan pihak swasta atau BUMN, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kolaborasi ini akan sangat membantu pemerintah, terutama dalam keterbatasan finansial atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, terutama pada wilayah-wilayah kepulauan dan terpencil. Rendahnya iliterasi di masyarakat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Guna meningkatkan iliterasi di masyarakat, langkah utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi di masyarakat. Keefektifan model sosialisasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses di masyarakat. Model yang efektif diterapkan adalah dalam meningkatkan iliterasi, mampu melihat kondisi kekhasannya atau kearifan lokal suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan inovasi e-government secara efektif, pemerintah daerah disarankan harus melaksanakan strategi percepatan pembuatan peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan untuk mendukung e-government di daerah. Pengadaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya manusia, atau kerjasama dengan swasta atau masyarakat. Dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dengan biaya terjangkau, pengembangan sumber daya manusia, dalam pengelolaan dan penggunaan e-government, pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung e-government. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.